Taib. Kemudian zikir yang keempat dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha wa idza amsa yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika di waktu subuh dan di waktu maghrib ya yaqul, beliau berkata. Di sini kana ya, kana yakunu itu yufidul istimrar, menunjukkan kebiasaan terus-menerus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berkata ya membaca zikir ini ketika subuh, dan ini termasuk zikir tambahan ya dari cetakan lama. Ya, respon tidak ada ya? Ya, ini zikir nomor 4 juga, zikir ini tambahan pada dari nuskho yang lama. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ini di waktu subuh? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Iya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, asbahna ala fitratil Islam. Asbahna yakni dakhalna fil masa. Ya, dakhalna fil masa. Ini asbaha termasuk dari akhwati kana, min akhwati kana dalam nahwu. Ya. Asbaha yakni adkhala atau dakhala fis sabah. Kalau amsayna yakni dakhalna fil masa. Asbahna yakni kami memasuki subuh hari. Ala fitratil Islam, di atas fitrah Islam. Dan ini kalimat pernyataan ya, kalimat pernyataan. Jadi selayaknya ketika seorang mengucapkan zikir ini, dia ikuti dengan hatinya, ya dia menyatakan dengan hatinya bahwa ya Allah, kami di waktu subuh ini berada di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan juga berada di atas kalimat ikhlas, yakni la ilaha illallah. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, ya, dan di atas agama ayah kami Ibrahim yang hanif lagi muslim. 6. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. 6. Wa ma kana minal musyrikin, dikatakan di sini ya, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, dan juga di atas agama ayah kami Ibrahim yang hanif lagi muslim, dan beliau tidak termasuk dalam golongan orang-orang musyrik. Taib. Ini diucapkan di subuh hari. Ya. Dan ini juga merupakan zikir masa, zikir petang. Ya. Kalau zikir petang, maka tinggal dirubah konteks awalnya saja. Kata pertamanya dikatakan asbahna, dirubah menjadi amsayna. Disebutkan oleh Syekh hafizahullah di hamish di bawah, di catatan kakinya. Kalau dibaca di waktu maghrib, maka dibaca apa? Amsayna ala fitratil Islam sampai akhir. Cuman itu doang yang dirubah bagian awalnya. Asbahna kalau di waktu subuh, amsayna kalau di waktu al-masa. Taib. Apa makna hanifan? Wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Ada yang masih ingat makna hanif? Apa makna hanifa? Hah? Hah? Lurus? Taib. Hanifa maknanya adalah al-iqbal ala Allah. Al-iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iqbal Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana konsekuensinya adalah al-mailu amman siwah, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Jelas ya? Jadi hakikat hanifa, dikatakan hanif, hakikatnya adalah al-iqbalu ala Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bitauhid. Bitauhid. Al-iqbal ala Allah bitauhid. Nah, ketika seorang menghadap hanya kepada Allah taala, berarti konsekuensinya apa? Al-mailu amman siwah, berpaling dari selain apa? Berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. 6. Ada sebagian yang menafsirkan bahwa hanif adalah apa namanya?
al-mail, ya, al-mail ila tauhid wal irad anisyirk, ya, bengkok, bengkok berpaling atau apa, bengkok berpaling menuju tauhid dan meninggalkan apa, kesyirikan. Nah, jadi yang menafsirkan al-hanif dengan kata al-mail, apa namanya, menyimpang, keluar, yakni keluar keluar kepada tauhid dan meninggalkan apa, kesyirikan. Nah, ini juga disebutkan oleh sebagian apa namanya, ulama, ya, juga disebutkan oleh sebagian ulama, yakni agama Islam dari sudut pandang agama-agama lain dia lain sendiri, keluar dari, anggaplah kalau agama lain kita umpamakan sebagai satu jalan, ini mainstreamnya di sini, maka Islam ya melenceng sendiri, meninggalkan agama-agama lain yang mainstreamnya itu kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Maka Islam dikatakan hanif, yakni karena dia al-mail, ya, al-mail, yakni dia menyimpang sendiri, ya, yakni menyimpang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari dengan meninggalkan kesyirikan. Taib. Ini ada penafsiran dikatakan di kalangan ulama seperti ini, namun yang sahih adalah apa yang kita sebutkan tadi, bahwa asal makna hanif atau makna hakikat dari al-hanif adalah apa? Adalah al-iqbal, menghadap kepada sesuatu. Dalam hal ini adalah menghadap kepada Allah Ta'ala dengan tauhid. Sementara al-mail, menyimpang, yakni menyimpang dari selain Allah Ta'ala, menyimpang dari agama yang lain, menghadap kepada Allah, ini adalah makna lawazimnya. Ya, ini adalah makna apa? Lazimnya. Nah, maka menafsirkan al-hanif dengan makna al-mail, menyimpang, itu adalah menafsirkan sesuatu dengan lawazim, dan itu kurang tepat. Artinya boleh-boleh saja, ma'ruf di kalangan para ulama adalah bahwa diantara cara mendefinisikan sesuatu adalah dengan apa? Dengan lawazimnya. Namun selayaknya, ya, selayaknya had yang ideal, had, yakni definisi yang paling ideal adalah mendefinisikan sesuatu apa namanya, sesuai dengan mahiyahnya, yakni sesuai mendefinisikan sesuatu sesuai dengan zatnya, dianya, bukan dengan konsekuensinya. Ya, ketika dikatakan apa itu api, ya, ada orang mengatakan api itu benda yang panas, itu bukan definisi mahiyahnya, bukan mendefinisikan api secara zat, itu adalah definisi mendefinisikan api dengan apanya, konsekuensinya, atau dengan asarnya, pengaruhnya. Bila sampai sini, nah, ya api ya, kalau definisinya tanya orang kimia, ya, apa api terdiri dari apa, unsur yang terdiri dari gini, ya, itu kan mahiyahnya namanya. Ya. Nah, sama seperti di sini, al-hanif diartikan menyimpang, ya, walaupun kemudian ditafsirkan menyimpang dari agama yang lain menuju kepada Allah, kepada tauhid, ya, menyimpang kepada tauhid, berpaling dari selainnya, itu tidak masalah penafsiran seperti itu, cuman itu penafsiran dengan lawazim, dengan kelaziman, dan itu bukan definisi yang ideal. Definisi yang ideal kalau mau menafsirkan sesuatu, ya berbicara tentang dianya langsung, tidak usah berbicara dulu mengenai konsekuensinya, buahnya, asarnya, dan seterusnya. Nah, kata para ulama, al-mail hakikatnya asalnya bermakna apa? Bermakna al-iqbal, ya, bermakna al-iqbal. Dalam hal ini al-iqbal ala Allah, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-mail, menyimpang, itu konsekuensinya, yakni kalau kamu menghadapnya kepada Allah, berarti konsekuensinya apa? Ya, lawazimnya apa? Kamu menyimpang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Nah, kemudian yang kelima, hadis yang kelima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrat, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya illa kana haqqan 'ala Allahi ay yurdiyahu yaumal qiyamah." Ini juga tambahan dari tidak ada di nuskha yang lama. Ini hanya ada di nuskha yang baru. Nabi SAW bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang berkata ketika pagi dan petang 3 kali, masing-masing 3 kali, ya, apa dia ulangi 3 kali, maksudnya raditu billahi rabba, ya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, dan ridho Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku. Ya. Siapa yang mengucapkan ini 3 kali di waktu pagi dan petang, illa kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu, kecuali hak atas Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya,
pada hari kiamat, yaumal qiyamah. Taib. Kalimat haqqan 'ala Allah, perhatikan ini termasuk adab yang perlu diperhatikan. Ketika dikatakan hak 'ala Allah, yakni Allah punya hak. Maka wajib atas Allah. Kata hak itu bermakna wajib. Makanya dikatakan haqqul muslim 'alal muslim sit. Yakni para ulama mengatakan itu wajib. Ya. Maka asal kata hak itu bermakna wajib. Maka ketika dikatakan illa kana haqqan 'ala Allah, wajib atas Allah. Nah, ini sama seperti ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah." Bila sampai sini ya. Nah, maka ketika dikatakan haqqullah atau haqqun 'ala Allah, ya, kewajiban atas Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya tidak boleh dipahami seperti bahwa kayak kita diwajibkan, berarti ada yang mewajibkan, kan begitu. Jelas sampai sini? Ketika dikatakan bahwa wajib atas Allah, siapa yang mewajibkan? Apakah Allah Ta'ala terikat dengan sesuatu? Ya. Jelas sampai sini? Nah, dijelaskan tentunya dalam ayat Al-Quran bahwasanya yang mewajibkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dirinya sendiri. Seperti pada firman Allah Ta'ala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah Ta'ala menetapkan rahmat pada dirinya sendiri. Ya. Cuma maksudnya apa? Apa maksud kewajiban Allah di sini? Ya. Apa maksud kewajiban Allah di sini? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, gitu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala kalau dalam hadits Muadz tadi, haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba atas Allah, yakni berarti Allah punya kewajiban kepada mereka. Maksudnya bukan hamba yang membebankan kewajiban tersebut kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang sudah berjanji alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Tidak akan menyiksa siapa yang tidak berbuat kesyirikan. Allah sudah menjanjikan ini kepada hambanya. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan membebani mengingkari janjinya. Ketika Allah Taala sudah berjanji dan Allah juga sudah menyatakan tidak akan mengingkari janjinya, maka ini syibah, ya, ada kemiripan dengan kemiripan dengan kewajiban, kan begitu ya. Ya, bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya, karena itulah apa yang dijanjikan itu akan dia penuhi. Ya. Dari sudut pandang itu digunakanlah ibarat digunakanlah ibarat haqqul ibad 'ala Allah. Hamba punya hak dari Allah. Apa maksudnya hamba punya hak dari Allah? Apakah hamba punya hak menagih sesuatu dari Allah Ta'ala? Tidak punya sama sekali. Namun Allah Ta'ala yang menjanjikan itu dari awal, dan Allah tidak akan menyelisihinya, mereka pasti akan mendapatkannya. Maka dari sudut tinjauan itu dikatakan hak hamba dari Allah. Ya, dari sudut tinjauan bahwa mereka pasti akan mendapatkannya. Sama seperti di sini, siapa yang membaca hal ini, membaca raditu billahi rabba ila akhir, ya, 3 kali di waktu pagi dan petang, maka Allah wajib untuk meridhoinya. Apa maksudnya wajib untuk meridhoinya? Apakah si hamba merasa berhak untuk mendapatkan ridhonya Allah? Yani tidak. Asalnya adalah Allah Ta'ala yang mewajibkan hal tersebut. Yani Allah Ta'ala menjanjikan hal tersebut kepada dirinya, kepada hambanya. Jelas sampai sini? Allah menjanjikan hal tersebut kepada hambanya, dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Karena itulah mereka pasti akan mendapatkan hal tersebut. Ya, mereka pasti akan mendapatkan hal tersebut. Maka dari sudut tinjauan ini dikatakan haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu yaumal qiyamah. 6. Dan ini keutamaan zikir ini. Keutamaan zikir raditu billahi rabbah sampai akhir ini, keutamaannya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebab masuk surga. Ar-ridho merupakan sebab masuk surga. Baik. Kemudian hadis yang ke-6 dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di waktu subuh beliau berkata, ya Allah, Allahumma. Ini sudah kita jelaskan. Allahumma asalnya adalah ya Allah. Kemudian dihilangkan ya-nya, didatangkan huruf mim.
Dipilih huruf mim karena mim ini yufidu ta'zim. Yufidu at-ta'zim, makanya anta jadi antum. Ya. Jelas ya? Anta jadi antum karena mim yufidu at-ta'zim, dalam hal itu jamaah. Ya. Yufidu ta'zim dan ditasydid untuk menunjukkan mubalaghah fit ta'zim. Ya Allah, gitu ya. Kemudian ditaruh di belakang untuk melahirkan pengkhususan. Ya, taqdimu ma haqquhu at-takhir yufidul hasr, mengedepankan sesuatu yang asalnya di belakang. Asalnya kan ya Allah, terus Allah dikasih ke depan, lafaz Allah, Allahumma. Nah, yufidu al-hasr, ya Allah hanya kepadamu, disertai dengan pengagungan yang besar. Karena itulah termasuk lafaz yang syadz pada sebagian syair, ketika dihimpun antara ya dengan mim, dikatakan ya Allahumma. Ya Allahumma, enggak boleh dikumpulkan ya dengan Allahumma, karena mim itu adalah pengganti ya. Enggak boleh berkumpul antara badal dengan mubdal minhu pada satu tempat. Nah, ini sudah berlalu semua. Allahumma ya Allah, bika asbahna, dengan namamu, dengan dirimu, yakni dengan namamu, ya, kami masuk di waktu subuh. Wa bika amsayna, dengan namamu kami masuk di waktu maghrib. Wa bika nahya wa bika namut, dengan namamu kami hidup, ya, dan kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamu kami akan dibangkitkan. Lihat digunakan kalimat apa? Dibangkitkan, karena ini pagi subuh, ya, mau beraktivitas. Ya. Wa idza amsa, di waktu petang beliau berkata Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Ya Allah, dengan namamu kami masuk di waktu masa dan di waktu sabah. Wa bika nahya wa bika namut. Kebalikan tadi ya. Kalau subuh dulu baru masa, asbahna wa amsayna. Kalau di waktu masa terbalik, amsayna wa asbahna, bukan terbalik, diputar posisinya. Wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami kembali. Lihat al-masir, ya, karena ini malam hari, orang malam kebanyakannya pergi tidur, ya, dan itu mirip seperti kematian, maka dikatakan apa? Al-masir, kepadamu lah kami akan kembali. Taib. Nanti Salman. Ada karawan di sana. Ini juga tambahan ya, tidak ada di nuskhah sebelumnya. Kemudian hadis yang ketujuh. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Wa idza asbaha qala dzalika aidha asbahna wa asbahal mulku lillah, ya, yani ila akhir doa. Taib, ini ada warid, ini tersebut di kitab di cetakan yang lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di waktu masa beliau membaca amsayna wa amsal mulku lillah. Kami masuk di waktu masa, dan di waktu masa ini semua kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, dan alif lam di sini al-mulku, ya, ini bermakna apa namanya? Al-ikhtisas. Dia bermakna apa? Al-ikhtisas. Nah, kita ketahui bahwa lam huruf jar kadang bermakna lil milk, kadang bermakna ikhtisas. Kadang bermakna lil milk, kadang bermakna ikhtisas. Nah, di antara cara membedakannya bahwa ini secara global saja, ya. Ya, ini dipelajari dalam buku-buku nahwu. yakni kalau mudhof ilaihinya berupa zat, berupa benda, sesuatu yang berwujud, maka lamnya di situ bermakna lil milk, kepemilikan. Dikatakan Abdullah, kitabu Zaidin, ya, kitabu Zaidin dan semacamnya. Nah,
Saya lupa sebentar. Lil milk takhsis. Apa makna satu ya? Apa makna yang ketiga dari huruf jar itu? Mayarif? Enam. Apa makna yang ketiga dari huruf jar? Dari huruf lam maksudnya. Masih itu. Lil milk wal ikhtisas wa satu lagi apa sih? Qadarullah. Ada yang ingat? Lahir. Nah situ. La ba'sa. La ba's. 6. Amsayna wa amsal mulku lillah. Ya. Kami masuk di waktu masa dan wa amsal mulku lillah. Dan apa? Kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini semua zikir ma'ruf. Kemudian doa. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah. Perhatikan zikir ini. Ini salah satu zikir yang penting dibaca di pagi dan petang. Ya. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan malam ini. Lihat, perhatikan ya. Ma fi hadhihi lailah. Ini isyarat bahwa zikir ini dibaca kapan? Di awal malam, bukan di waktu asar. Iya, bukan di waktu asar, tapi di awal malam, yakni maghrib. Karena dikatakan ma fi hadhihi lailah, yakni sudah malam sekarang. 6. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan malam ini dan kebaikan malam esok harinya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan malam ini dan malam besoknya. Yani setidaknya kalau dia lupa baca ini zikir ini besok malam, dia sudah tercover dengan apa? Malam sebelumnya, kan begitu. Makanya karena itulah ini penting membaca zikir ini. Jangan sampai ditinggalkan. Iya. Jangan sampai ditinggalkan setiap maghrib dan setiap subuh. Demikian pula subuh, nanti kita akan sebutkan. Iya. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan malam ini dan malam besoknya. Ya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini. Aku meminta kepadamu kebaikan malam ini dan malam besoknya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan malam ini dan malam besoknya. Ya, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat al-kasal, sifat malas, wa su'il kibar, dan apa? Su'il kibar. Ya, jeleknya masa tua, yakni pikun yang membuat orang ya tidak bisa beribadah dan semacam itu, su'ul kibar. 6. Al-kasal, apa itu al-kasal? Apa bedanya al-kasal dengan al-ajaz? Ini sudah berlalu. Al-ajaz lemah, al-kasal malas. Apa bedanya? Itu terjemahannya. Al-ajaz dengan al-kasal. Hah? Apa bedanya? Seingat? Hah? Kalau kasal malas dari jiwanya. Iya, tahsan. Jadi al-kasal, kalau al-ajaz itu ketidakmampuannya di fisiknya. Ya. Kalau al-ajaz ketidakmampuannya di fisik, yakni semangatnya besar tapi fisiknya tidak memungkinkan, yakni dia sakit. Ya, dia semangat sholat berdiri tapi tidak bisa berdiri. Itu apa? Ajaz. Ya, dia ada uzur. Kan begitu ya. Jadi al-ajaz itu kalau kelemahannya terdapat di fisiknya, yakni afatnya pada fisiknya. Semangatnya besar untuk melakukan sesuatu tapi terhalang dengan fisik, maka ini ajaz. Ya, sementara al-kasal itu ketidakmampuannya di batinnya, yakni fisiknya kuat tapi memangnya dia malas. Jelas sampai sini? Dia malas. Dianya tidak mau, padahal fisiknya mampu. Maka al-ajaz atau al-kasal ini sifat tercela. Sementara al-ajaz
ini bukan pilihan dia. Jelas sampai sini? Al-ajiz itu yakni Allah Ta'ala menimpakan sesuatu pada fisiknya dengan takdir Allah Ta'ala, yakni bukan atas pilihan dia, ya, sehingga dia tidak mampu melakukan sesuatu yang bisa dilakukan sebelumnya, padahal jiwanya semangat bisa untuk melakukannya. Jelas sampai sini ya? Maka al-ajiz itu bukan sifat tercela, karena itu bukan di tangan dia. Berbeda dengan al-kasal, itu di tangan dia. Maksudnya apa? Dia sendiri yang memilih untuk malas, dia sendiri yang memilih untuk tidak mau melakukannya. Ya, maka dan Nabi SAW ya dalam beberapa doa menggabungkan dua hal ini. A'udzubika minal ajzi wal kasali. Aku berlindung kepadamu dari al-ajz, ketidakmampuan fisik, wal kasal, dan ketidakmampuan psikis. Ya, yakni ketidakmauan ya, bukan dikatakan tidak mampu, yang tidak mau dia. 6. Rabbi a'udzubika min adzabin finnari wa min adzabin fil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan dari azab kubur. Taib, ini dibaca di waktu apa? Di waktu masa, waktu maghrib. Ya, kalau di waktu subuh berarti dirubah lafadznya. Nah, ini kalau waktu subuh bacanya seperti ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Gitu ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Setelah itu sama sampai ke bawah, sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian di paragraf kedua ada perubahan. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Hadzal yaum karena siang. Ya, dan hadhihi berubah jadi hadza karena mudzakkar. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu. Bukan karena hu mudzakkar. Apa karena al-yaum mudzakkar. Ya, wa khaira ma ba'dahu. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Baik. Nah, sisanya sama seperti yang lain. Jadi perubahannya cuma di paragraf pertama pada kalimat amsayna wa amsa dirubah jadi asbahna wa asbahal mulku lillah. Kemudian di paragraf yang kedua hadhil laila berubah menjadi hadzal yaum, dan ma ba'daha berubah jadi ma ba'dahu. Baik, untuk subuh. Nah, wallahu taala alam bisawab.